Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara implementasi saya terhadap nilai-nilai dasar pada kriteria akuntabilitas dan nasionalisme. Semoga video-video saya sebelumnya dapat membantu teman-teman semua dalam memahami nilai-nilai dasar PNS pada kriteria akuntabilitas dan nasionalisme. Nah, untuk video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk menjelaskan bagaimana implementasi kriteria nilai dasar PNS yang ketiga, yaitu etika publik. Publik kali ini, saya akan mulai dari kode etik dan perilaku pejabat publik, kemudian lanjut ke bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, kemudian terakhir aktualisasi etika ASN. Kita akan mempelajari pengertian etika, pengertian kode etik ASN, nilai-nilai dasar etika publik, kemudian definisi lingkup etika publik, definisi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, yang terakhir perilaku pejabat publik. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, diharapkan Anda akan, yang pertama, memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku serta implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya. Yang ketiga, menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku selama diklat. Untuk pengertian etika kali ini, saya ambil dari beberapa kutipan para ahli. Yang pertama, Azumardi Azra yang mengatakan bahwa etika adalah karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Yang kedua, saya ambil dari Rico Kur yang mengatakan bahwa etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Etika pada umumnya mengacu pada dua hal yang bertolak belakang, yaitu baik atau buruk, kemudian benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kemudian integritas publik menuntut para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN yang tertulis pada Undang-Undang ASN pasal 5. Yang pertama, melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan bangsa. Yang 10, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Definisi dan lingkup etika publik, di mana fokus utama kita adalah menjadi pelayan publik, yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan berrelevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua,
dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Etika publik. Moral dan etika publik menuntut lebih dari berkompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Dimensi modalitas terbagi menjadi tiga. Yang pertama akuntabel, kedua transparan, yang ketiga netral. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dimensi modalitas yang pertama adalah akuntabel, yaitu pemerintahan harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Pada prinsipnya, ada tiga aspek dalam akuntabilitas. Yang pertama, tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah. Yang kedua, memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi, dan organisasi. Yang ketiga, tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dimensi modalitas yang kedua adalah transparan, di mana organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri, yaitu legislator, auditor, atau publik, dan dipublikasikan. Dimensi modalitas yang ketiga adalah netral, di mana ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Kemudian, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai ataupun kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset, penguasa pelayanan, wewenang peranan, jabatan amanah. Ada 8 reformasi birokrasi. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, penataan dan penguatan organisasi. Yang keempat, penataan tata laksana. Yang kelima, penataan sistem manajemen SDM. Yang keenam, penguatan akuntabilitas. Yang ketujuh, penguatan pengawasan. Yang kedelapan, peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Kita akan mempelajari tentang yang pertama, pentingnya etika dan urusan publik. Yang kedua, penggunaan kekuasaan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Yang kelima, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Nah, setelah mengikuti pembelajaran pada bab ini, diharapkan Anda akan memiliki pemahaman tentang pentingnya etika dalam urusan pelayanan publik. Yang kedua, memiliki pemahaman tentang penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang konflik kepentingan. Yang keempat, memiliki pemahaman tentang sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara. Yang kelima, memiliki pemahaman tentang implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Pentingnya etika terbagi menjadi dua kewaspadaan, yaitu kewaspadaan profesional adalah mentaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Yang kedua, kewaspadaan spiritual. Penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Legitimasi berasal dari kata lex, sama dengan hukum.
legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan terbagi menjadi 3 legitimasi. Yang pertama, legitimasi kekuasaan. Masyarakat tunduk pada kekuasaan raja-raja karena mereka percaya bahwa raja adalah satu-satunya manusia yang memegang amanat Tuhan serta memiliki kekuatan kodrat yang besar. Yang kedua, legitimasi sosiologis. Proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar kelompok sosial setuju bahwa seseorang patut memimpin mereka dalam periode pemerintahan tertentu. Yang ketiga, legitimasi etis, yaitu norma etika menjadi penopang dari berbagai ideologi dan aturan-aturan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Alasan legitimasi etis penting yaitu karena yang pertama, karena landasan etis memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia. Yang kedua, legitimasi etis berada di belakang setiap tantangan normatif dalam perilaku manusia. Yang ketiga, karena etika tidak mendasarkan diri pada pandangan-pandangan moral de facto yang berlaku dalam masyarakat saja. Legitimasi etis tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan atau conflict of interest dalam pelaksanaan tugasnya. Konflik kepentingan akan mengakibatkan 3 dampak berikut, yaitu yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan, yang kedua, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, yang ketiga, peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Adapun bentuk perilaku konflik kepentingan adalah haji mumpung, loyalitas ganda, menerima atau pemberian suap, pemanfaatan informasi rahasia, menyalahgunakan pengaruh politik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk dalam kategori konflik kepentingan, yaitu ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan. Yang kedua, membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas-tugas sebagai pejabat pemerintahan. Yang ketiga, menerima segala bentuk hadiah dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pemerintah. Yang keempat, membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Yang kelima adalah terlalu erat berurusan dengan orang-orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung kepada izin pemerintah. Adapun sumber-sumber kode etik ASN tertulis pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, yaitu tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, yaitu tentang Sumpah Jabatan atau Janji Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ataupun ASN. Baiklah, kali ini saya akan menunjukkan implementasi etika publik di lingkungan kerja saya. Adapun output yang akan dihasilkan dari pembelajaran etika publik ini adalah: yang pertama, jujur dalam memberikan informasi, kemudian bersikap terbuka dalam pelayanan, bersikap tulus, bersikap sopan dan santun, bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia, bersikap hormat, bertanggung jawab dalam menggunakan BMN, berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara implementasi saya terhadap nilai etika publik di tempat kerja saya. Di dalam setiap melakukan pelayanan kepada masyarakat, UPT Puskesmas Said Nyuta selalu mendahulukan sikap 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Kemudian dalam melayani setiap pasien, kami tidak pernah membeda-bedakan pasien dalam setiap pelayanan. Bahkan di UPT Puskesmas Said Nyuta memiliki jalur khusus yang ramah bagi penyandang disabilitas, sehingga para penyandang disabilitas tetap dapat menerima pelayanan yang layak untuk kesembuhannya.
Demikianlah video saya kali ini tentang materi implementasi etika publik. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan di video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Komen di bawah ya untuk kritik dan saran teman-teman, agar channel ini dapat terus memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.